Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Dan sebagaimana kerinduan kita untuk mendengar firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa Pencipta semesta alam, sampai ke dalam diri kami, termulialah Engkau Tuhan, baik di bumi maupun di surga, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Pagi ini nyata bagi kami untuk merasakan kasih setia Tuhan. Dan itu juga yang membuat kami untuk selalu rindu akan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan dengan pokok renungan kami, rancangan Tuhan untuk kebahagiaan. Ini kami bawa dalam nama Yesus yang mengampuni dosa kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita adalah Esra pasal 1 ayat 1 sampai 11. Kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai 11, firman Tuhan. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia berada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores dan Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Miterdat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400.
Semuanya itu dibawa oleh Sesbasar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Amin. Segala puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan karena Tuhan berkenan kita membaca firman-Nya dan merenungkannya. Tema kita adalah rancangan Tuhan untuk kebahagiaan. Rancangan Tuhan untuk kebahagiaan. Secara singkat kita mau katakan, inilah hidup yang kita jalani. Adalah rancangan Tuhan untuk kebahagiaan kita. Dan Ia turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi hidup aja yang kita jalani ini adalah rancangan Tuhan untuk kebahagiaan di dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu kita melihat konteks bacaan ini, ya Tuhan menunjukkan kedaulatannya, menyatakan kedaulatannya kepada Raja Kores. Sehingga Raja Kores tergerak untuk membiarkan orang Israel kembali keluar. Tidak hanya membiarkan orang pulang kembali ke negeri asalnya, melainkan gerakan Tuhan untuk turut mempersiapkan dan menjamin perjalanan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Nah, rancangan Tuhan yang hebat dinyatakan bagi kehidupan umat Israel ini adalah rancangan kebahagiaan. Saudara-saudara, firman Tuhan digenapi melalui perkataan Raja Kores menepati sebuah nubuatan yang diberikan 1,5 abad sebelumnya. Itu dalam Yesaya 44 ayat 28. Tuhan dapat memakai bahkan seorang penguasa yang tidak mengakuinya untuk menyelesaikan rancangan ilahinya. Ini terjadi bagi Kores. Apalagi kata-kata dan pembuatan para pemimpin dunia menggelisahkan bagaimana pemimpin ini dipakai oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, banyak hal yang kita harus renungkan ketika kita melihat kehidupan ini dalam pandangan iman kita, bahwa rancangan Tuhan untuk kebahagiaan itu sangat nyata, sangat real, kita alami, kita rasakan. Jadi kalau rancangan Tuhan untuk kebahagiaan itu tentu ada upaya kita untuk melakukan kehendak Allah. Jadi kita melakukan kehendak Allah dalam kehidupan ini dan kita akan menikmati apa itu kebahagiaan. Jadi kebahagiaan di dalam konteks kepercayaan, dalam konteks keyakinan kita kepada Allah yang tidak dipengaruhi oleh berbagai hal. Sehingga di sini ditunjukkan dalam bacaan kita bagaimana Allah memakai Kores untuk membangun rumah Tuhan. Sekalipun perjalanan itu sulit dan kehidupan di negeri itu berat, meskipun demikian orang-orang Yahudi yang berani itu membayar harga untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan itu yang penting saudara-saudara dalam memahami rancangan untuk kebahagiaan, kita setidaknya melakukan kehendak Tuhan. Walaupun itu harus dibayar mahal apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Nah, ini penting saudara-saudara kita. Jadi kalau hidup ini setiap hari adalah rancangan Tuhan, sebagaimana kita pahami bahwa hidup adalah rancangan Tuhan untuk kebahagiaan, maka dari sisi kita manusia ada upaya
untuk melakukan kehendak Tuhan. Sehingga apa yang dirancang Tuhan untuk kebahagiaan itu kita sendiri yang akan nikmati, dan seluruh keluarga atau jemaat atau orang-orang percaya akan menikmati. Bahkan orang yang tidak percaya pun akan menikmati kebahagiaan dari rancangan Tuhan itu. Nah, ini penting saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kita percaya akan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di luar rencana dan pikiran kita. Dan Tuhan merancang sesuatu yang baik, yang berguna, yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia ini. Dan bahkan menuju kehidupan yang kekal, Tuhan sudah rancang itu di dalam Yesus Kristus. Sehingga rancangan Tuhan bukan hanya untuk di dunia kebahagiaan itu, tapi sampai masa hidup yang kekal. Sampai kepada kehidupan yang kekal, rancangan Tuhan bagi kita. Dan itulah suatu kebahagiaan bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu, mari kita aminkan hal itu, bahwa rancangan Tuhan untuk kebahagiaan itu sangat nyata, sangat real, sangat kita nikmati, sangat kita alami dari hari ke hari. Karena itu tidak ada lain adalah terpujilah Allah. Dan ada satu lagu yang kita sering dengar, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Ini penting saudara-saudara kita alami. Ketika kita mengalami banyak hal dalam hidup ini, kita percaya rancangan Tuhan untuk kebahagiaan itu sangat-sangat nyata, dan kita aminkan selantia di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Hidup kami hari ini adalah rancangan-Mu, dan kami percaya tuntunan-Mu selalu ada. Pemeliharaan-Mu selalu ada ya Tuhan bagi kami. Dan itu kami nikmati dari hari ke hari, siang dan malam. Tuntun kami selanjutnya dalam mengucap syukur hari ini Tuhan karuniakan bagi kami semua sebagai satu rancangan Tuhan. Ampuni kami demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas. Selalu yakin setiap langkah kita Tuhan beserta kita.